Hari ini, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan terkait dengan perkara nomor 134 garing PUU strip Romawi 21 garing 2023. Tadi sempat terjadi sedikit insiden, dalam artian sebelum dibacakan putusan yang kami ajukan, kami sebetulnya tadi mengajukan instruksi untuk izin kami untuk menyampaikan sesuatu, karena ini berkaitan dengan hasil persidangan maupun pengambilan keputusan. Ini penting tadi kami sampaikan, penting kami sampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, karena apa yang kami sampaikan ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang kami ajukan, sehingga tadi saya sempat memaksa untuk kami bisa menyampaikan, tapi sayangnya tadi tidak diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, oleh Ketua. Nah, akhirnya tadi kami disuruh milih apakah masih tetap berada dalam ruangan untuk mendengarkan persidangan atau pembacaan putusan atau keluar. Nah, karena kami menganggap bahwa kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang itu sangat substansi, maka kami memilih untuk meninggalkan ruangan. Bukan dalam rangka kita tidak hormat terhadap Mahkamah Konstitusi, tidak. Tapi dalam rangka bahwa kami menganggap bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi sudah tidak dapat melindungi hak kami sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan di dalam ruang Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Sebetulnya yang ingin kami sampaikan tadi adalah sangat sederhana, yaitu bahwa kami mengajukan kami mengajukan permohonan dalam perkara 134 ini berkaitan dengan penambahan syarat tugas daripada KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian terkait dengan rekam jejak Capres dan Cawapres. Baik itu dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun dari sisi rekam jejak karir dan prestasi. Nah, kami ingin itu kemudian disidangkan dan nanti bisa mendapatkan hasil putusan yang objektif tentunya. Nah, kami tadi menyampaikan bahwa kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kami keberatan apabila Bapak Profesor Dr. Anwar Usman itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam proses persidangan dalam perkara yang kami ajukan. Kenapa? Karena kami tetap masih merasa bahwa Bapak Profesor Dr. Anwar Usman itu sedikit banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu berpotensi memiliki konflik kepentingan, karena kita ketahui bersama bahwa keponakan beliau maju sebagai salah satu calon wakil presiden. Nah, karena kaitan permohonan yang kami ajukan ini terkait dengan penelitian rekam jejak Capres dan Cawapres, maka kami menganggap ini ada potensi baik secara langsung maupun tidak langsung adanya benturan kepentingan antara Profesor Dr. Anwar Usman dengan perkara yang kami ajukan. Maka kami tadi sebetulnya menginginkan beliau tidak terlibat dalam proses persidangan maupun pengambilan keputusan ini. Tapi karena tadi tidak diizinkan, ya sudahlah. Kami menganggap ya artinya kami tidak dapat berharap hari ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum kepada kami. Mungkin ditambahkan? Walkoutnya tadi Mas Anang membuktikan bahwa kami ada tetap tegak lurus dengan norma hukum yang ada. Selagi Mahkamah Konstitusi tidak mematuhi aturannya sendiri, maka kami memilih untuk tidak mendengarkan. Saya berharap bahwa walkoutnya kami bukan hanya sebagai bentuk kami keluar dari ruangan, tapi kami memberikan edukasi bahwa kami hanya tegak lurus dengan aturan baik itu yang ada di Mahkamah Konstitusi ataupun yang berlaku di Indonesia, tidak dengan kekuasaan. Seperti itu saja saya rasa. Gimana Mas Anang, cukup? Jadi Pak Anang, apakah aksi walkout itu merupakan bagian dari kekecewaan juga hasil keputusan hari ini? Kalau
bentuk kekecewaan hasil keputusan tidak ya, karena tadi putusan masih belum dibacakan kan begitu. Tapi itu bentuk bentuk kami sudah tidak punya harapan apa yang ingin kami dengarkan dari putusan, karena kami sedikit banyak pasti akan dapat mengira-ngira putusannya seperti apa. Kenapa? Karena dalam putusan 90 kemarin yang kemudian menimbulkan MK dan lain sebagainya, di situ jelas bahwa Profesor Dr. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Dan salah satunya yang menyebabkan itu adalah beliau tidak mundur sebagai hakim terkait dengan uji materi Undang-Undang Pemilu juga. Nah, kami berharap sebetulnya dalam perkara ini beliau mundur sebagai bentuk beliau menghargai putusan Mahkamah MK kan begitu. Nah, tapi kami tidak tahu apakah beliau mundur atau tidak. Dengan tidak didengarkannya kami tadi ingin menyampaikan sesuatu ya kami menganggap bahwa tidak ada harapan terhadap Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi sudah pesimis bahwa gugatan ini akan dikabulkan seperti apa? Ya teman-teman bisa menilai sendirilah, nanti dilihat hasilnya apa. Memberikan masyarakat silakan menilai. Indonesia membutuhkan negarawan yang baik, negarawan yang ada saat ini dipertontonkan di ruang sidang. Saya rasa kalau dia merasa masih negarawan yang sangat baik, dia tahu kenapa kami walk out. Jadi bukan karena perkaranya, tapi bentuk kehilangan kepercayaannya dan kehilangan harapannya dari masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi. Seperti itu. Jadi kalau tambahan sedikit ya, mungkin kalau kita berbicara persoalan substansi terhadap permohonan yang kami ajukan itu kan salah satunya kita minta KPU dan Bawaslu untuk diberi kewenangan melakukan penelitian terkait dengan rekam jejak tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nah, kenapa kemudian itu menjadi sangat relevan hari ini kalau teman-teman ikuti bahwa PPATK telah mengumumkan bahwa ada dugaan transaksi yang mencurigakan yang kurang lebih disampaikan besarnya hampir 1 T yang itu masuk kepada rekening parpol kalau tidak salah, atau bendahara parpol atau anggota parpol, itu bisa dicek di media. Nah, hasil temuan itu sudah disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu dan KPU untuk ditindaklanjuti. Nah, namun apa yang disampaikan oleh Bawaslu? Bawaslu menyampaikan bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan adanya transaksi yang mencurigakan tadi. Artinya apa? Kita tidak punya harapan sekarang kalau Bawaslu sudah tidak memiliki kewenangan, padahal PPATK menyampaikan bahwa ini ada transaksi yang mencurigakan jumlahnya hampir 1 triliun yang itu masuk kepada partai politik. Nah, dalam hal itu untuk apa kalau momen sekarang? Pasti untuk kegiatan-kegiatan pemilu. Harusnya Bawaslu punya kewenangan untuk memeriksa apakah benar transaksi itu transaksi yang mencurigakan, dananya apakah itu sah atau ilegal, dan dipastikan juga apakah kemudian itu digunakan untuk kegiatan pemilu. Kalau itu digunakan untuk kegiatan pemilu, itu sudah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, dan itu yang bersangkutan itu bisa didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Tapi apa yang terjadi karena permohonan kami pada waktu itu, kami sudah agak lama mengajukan ini tapi tertunda untuk tidak segera disidangkan. Nah, maka hari ini kita tidak punya harapan untuk Bawaslu dan KPU melakukan penelitian terhadap laporan dari PPATK itu, apakah itu digunakan untuk kegiatan pemilu atau tidak. Pak Idin, untuk ke depan ini poin-poin yang diajukan gugatan di MK ini, apakah nanti ke depan ada jalur lain, misalnya revisi undang-undang pemilu? Akan diupayakan ya kalau revisi terkait dengan undang-undang pemilu tentu itu kan nanti kewenangan dari DPR ya selaku legislatif ya, dan tentu itu pun juga tidak bisa dalam jangka waktu 1-2 tahun ini, karena ini kan sudah menjelang pemilu, nanti pergantian DPR, nanti harus masuk ke rekomendasi prolegnas dan lain sebagainya. Itu prosesnya panjang, tapi tetap kita akan mengarah ke sana. Tapi itu tidak mungkin dalam waktu dekat dan tidak akan mungkin bisa diterapkan dalam pemilu kali ini.